kelas rumah? Ya ampun, bukannya semua bentuk rumah orang itu sama ya? Sekarang udah beda-beda Kak, juga punya kelasnya sendiri. Maksudnya? Iya, mulai sekarang tuh kelas rumah kita ada 3, A tertinggi, B menengah, dan C terendah. Ya udah, tapi ini cuma pembagian biasa kan? Jangan remehin Kak, soalnya yang kelas C itu lagi diburu sama orang-orang. Kalau gitu kelas rumah kita C. Kita? Kakak aja kali, soalnya aku B. Loh, kok bisa? Padahal kan kita serumah. Pasti ada nyembunyiin sesuatu nih. Vel, ini video apaan? Seriusan lo kayak gini? Lo gak usah percaya lah, Kay. Tapi itu kayak nyata banget, Vel. Kok bisa sih lo punya sayap? Gue cuma pakai AI namanya Fikpi. Bisa ubah foto jadi video. Gue sih pakai template yang judulnya sayap suci. Widih, keren banget ya zaman sekarang. Makanya jangan percaya, tapi ini khusus buat lo aja ya. Lo sengaja buat bohongin orang-orang. Kalau gue post video itu, orang-orang pasti ngira kelas gue yang paling tinggi dong. Kalau bisa seyakin itu, di video itu bentukan gue kan kayak malaikat. Gak mungkin kan malaikat punya kelas yang rendah. Widih, keren juga ya lo, Vel. Tapi apa tuh kayak ada yang hinggap di kepala lo? Aduh, sakit banget. Maaf, soalnya nyamuknya gede banget, ngeselin. Yang dapat kelas rumah C wajib dihabisi. Astaga, kenapa sekaget itu, Feli? Kelas rumah lo juga C ya? Enggak, kelas rumah gue B. Gue yakin sih lo bohong soalnya. Aduh, kalau ketahuan Tiara mampus nih gue. Udah Tiara, jangan asal tuduh, kita percaya aja sampai ibu baca list yang ibu punya. Wah, kalau lo bohong sih tamat riwayat lo, soalnya lo juga bakal dapet siksa neraka. Gue nggak bohong ya. Kok kelas rumah gue malah loading sih? Jangan-jangan mau hilang lagi. Amat lah riwayat gue. Tiara, nanti kita semua ngumpul di rumah kamu kan? Jelas dong, Bu. Kan di kota ini cuma saya yang dapat kelas A yang bisa nampung semua orang. Nggak sabar banget siapin kamar utama buat ibu ya. Kita semua bakal nginep. Aku pergi dulu, Mah. Jangan bilang kalau kamu tuh mau nginep di rumahnya Tiara. Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, Mama heran aja. Soalnya semua orang tuh ke rumahnya dia. Ya karena apalagi kalau bukan gede, Mah. Aku bisa pamer apa, rumah kita kan kecil banget. Kamu nggak tahu bersyukur ya, kelas rumah kita tuh kan beda. Mama B, sedangkan kamu C. Lah, ada juga B, kenapa aku beda sendiri? Sekarang udah waktunya, jadi sebenarnya kamu tuh adalah anak pungut. Hah, rumah ini memang dibangun khusus buat kamu karena jelek, sedangkan Mama dan Adek tinggal di tempat yang lain yang lebih bagus. Tapi, saya ceritain ini ke kamu karena kamu ngeremehin saya, padahal kamu lebih remeh daripada saya. Maaf, Ma. Vel, jangan nangis. Yang sabar ya, jadi anak pungut emang gak mudah. Jadi selama ini lo udah tahu juga. Gue gak bermaksud sembunyiin, tapi dari dulu nyokap sama adek lo memang jahat. Yang baik sama gue cuman lo. Loh, tapi barusan katanya nyokap sama adek lo metong, Vel. Apa? Perasaan tadi gue ketemu mereka sehat-sehat aja. Jangan-jangan ada yang ngabisin dia. Gue rasa ada yang mata-matain lo. Waduh, hidup gue gawat nih. Lesu amat, gimana? Lo udah mau ngaku belum kalau sebenarnya lo dapet kelas rumah C? Harusnya dari tadi lo udah metong sih. Gue mau buktiin ke kalian semua kalau kelas rumah gue adalah A. Ferry nggak usah mimpi, yang dapet kelas rumah A itu cuma gue seorang, nggak ada yang lain. Lihat aja buktinya tuh ada di balik rambut gue. Kelas duit bakal ada kelas apa aja, Mak? Kelas kita aman kan? Ada kelas duit 1 artinya kelas atas, kelas 2 artinya menengah, dan kelas 3 artinya bawah. Udah pasti kelas atas, tapi kenapa ekspresi Mama kayak gitu? Sebenarnya selama ini kita tuh kurang mampu, Nak. Mana mungkin, Mas, secara apa yang aku mau pasti terkabul. Itu karena sumbangan sukarela dari orang-orang aja, makanya kita masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Waduh, beneran kelas 3, Mah. Dan mulai hari ini kita tuh udah gak dapet sumbangan sukarela lagi, makanya Mama berusaha jujur sama kamu supaya kamu tergerak mau kerja. Sembarangan, Mama, aku kan masih sekolah. Tapi kalau kamu gak kerja, kamu tuh harus tidur di kolong jembatan. Dingin, Ma, gak mau. Vel, lu baik-baik aja? Udah lihat gue lagi nangis pakai nanya pula. Ini pasti karena kelas duit yang lo dapat gak sesuai sama harapan lo ya. Gue juga, gue cuma dapat kelas 2 nih. Dasar manusia gak bersyukur, gue dapat kelas 3. Apa lo bilang? Kalau kayak gitu gak level banget temenan sama gue. Keisha, lo lupa ya kalau gue sering bayarin lo? Ya elah, bayarin juga cuma 100 juta doang. Udah deh, pokoknya mulai sekarang kita gak usah temenan lagi karena kelas duit kita gak cocok. Matre kali. Ibu, saya mohon bantu saya karena saya yakin ibu pasti punya solusinya kan. Saya dapat kelas 3 nih, Bu. Kamu mau naikkan kelas duit kamu? Mau, Bu. Emangnya bisa? Bisa, tapi kamu tuh harus kerja. Saya bakal lakuin semuanya, pekerjaan apapun, Bu. Oke, kayaknya kamu bagus juga. Tapi kamu harus datang jam 3 subuh ya ke sekolah ini. Kerjaan apa jam 3 subuh, Bu? Kalau nggak mau ya udah, kamu nggak akan bisa jadi kelas 1 kayak saya ini. Kelas 1? Keuntungannya kalau kelas 1 itu banyak banget. Kamu bakal jadi miliarder, punya rumah, mobil, semuanya lengkap deh. Banyak duit. Walau gue nggak tahu apa pekerjaannya, tapi lebih baik gue terima aja kan daripada gue bobo di kolong jembatan.
Ya udah Bu, saya mau. Nggak ada yang bisa menyaingi gue karena gue dapat kelas 1. Gue juga ya, gue juga kelas 1 kok. Oh, kirain lo dapat kelas 3 dari tampang lo. Kasian banget deh yang dapat kelas 3 itu harus kerja rodi, nggak bisa dapat apapun yang dia mau. Bagus dong, jadinya nggak boros. Kok sensi banget sih, Vel? Jangan-jangan bener lagi lo dapat kelas 3. Aduh, gue kan udah bilang kalau gue itu kelas 1. Kalian ini kenapa sih? Ya udah sih, Vel, nggak usah sensi. Lagi pula kalau lo tuh bohong, lo tuh bakal dihukum sama sistem. Enggak, gue bakal buktiin nanti. Lihat aja. Oke, semuanya udah siap, Feli. Ini kan udah jam 3 subuh. Kok kamu udah siap sekolah aja sih? Bawa tas besar pula. Ah, ini disuruh sama Bu Guru mah. Jangan bilang Bu Guru nawarin kamu pekerjaan. Lebih tepatnya aku yang minta bantuan sih. Jangan pergi karena pekerjaan dari Bu Guru ini. Udahlah, Mama terima aja keputusan aku. Lagi pula aku nggak mau stay di kelas bawah. Nggak bisa. Mama nggak mau kehilangan kamu. Jadi Mama bakal kurung kamu di kamar hari ini. Nggak usah sekolah. Kehilangan? Mah, aku tuh cuma mau ke sekolah doang. Kamu masih terlalu polos. Nggak tahu apa yang lagi kamu hadapi sekarang. Jam 3 itu adalah jam setan. Hah? Nggak sia-sia gue berhasil lolos keluar lewat jendela. Sekarang Bu Guru mana dah? Bu Guru? Bu Guru, akhirnya kamu datang juga. Tapi kamu harus tangan kosong, gak boleh bawa HP dan tas. Ya, padahal saya udah sembunyi ini HP. Bu, saya masih kerja di area sekolah ya. Apa saya jadi guru juga kayak ibu? Sekarang kamu buka gudang ini karena kita akan kerja di dalamnya. Hah? Isi gudang ini bukannya barang-barang bekas, Bu. Saat kamu buka pintu gudang ini, kamu bakal resmi punya pekerjaan. Kayaknya pekerjaan Bu Guru aneh deh. Jangan-jangan tentang kejahatan. Tapi kalau gue mundur sekarang juga udah telat. Jadi terpaksa nih gue ikutin apa kata dia. Oke, 3, 2, 1. Bisa tahu jumlah haters atau jumlah fans. Wah, di kota gue kan banyak artis, jadi harusnya jumlah fans lebih worth it. Lihat deh, teman-teman kamu aja jadi artis. Masa kamu enggak? Masa Mama ngerendahin aku? Harusnya Mama support aku dong. Siapa tahu aku juga bisa jadi artis dan membanggakan Mama. Mimpi kamu. Kenapa Mama menuntut aku banget sih? Emangnya jumlah fans Mama berapa? Fans Mama itu banyak banget. Seingat Mama sih ribuan ya. Mama mimpi ya, jumlah fans Mama itu 0 alias gak ada sama sekali. Fitnah kamu? Beneran, Ma. Kalau memang Mama merasa ada fans, mereka semua tuh palsu. Masa iya? Mama gak percaya sama kamu. Ya udah, coba aja Mama pikir, masa anak sendiri bohong sama Mama? Jumlah fans gue 1 doang? Ih, malu banget. Feli, tadi gue udah jemput lo, tapi lo gak ada di rumah. Jangan-jangan fans gue adalah Kesha seorang. Lo lagi mikirin apa? Oh iya, gue mau ngasih kabar kalau besok gue udah gak sekolah di sini lagi. Lo diusir sama Bu Guru ya? Iya, karena gue gak bisa bayar uang sekolah. Ya udah, gue bayarin aja uang sekolah lo. Cuma 100 juta kan? Ya ampun, makasih banyak, Fel. Malah nambah. Itu artinya yang tadi ngefans sama gue bukan Kesha. Ayo Vel, bayar. Nggak jadi deh, Ke. Tuh kan berkurang lagi. Kira-kira siapa ya yang ngefans sama gue ini? Idi, PHP ilfil gue temenan sama lo. Aduh, capek benar teman-teman. Hari ini dance kita udah selesai ya. Oh Tiara, jangan-jangan lo ngefans sama gue ya? Siapa bilang? Lo kali yang ngefans sama gue secara jumlah fans gue seluruh kota ini. Mimpi lo. Kita buktiin ya. Loh, beneran? Punya lo 50.000? Tuh kan, jadi gimana? Lo mau berlutut minta maafnya? Jumlah suka lo emang banyak, 50.000. Tapi sayangnya gue gak termasuk. Apa? Bener-bener kurang ajar ya lo? Emangnya lo bisa kayak gue? Secara jumlah fans lo pasti sedikit, seuprit. Iya sih, jumlah fans gue cuma 1. Apa? Maafin gue, Vel. Gue gak bermaksud buat nyakitin lo. Ya, kenapa sih? Santai aja. Bukannya lo udah biasa ya sombong-sombong kayak gitu? Please, Vel, maafin gue. Jangan ingat keburukan gue, ingat kebaikannya aja. Kalau gitu, pasti lo tahu ya siapa yang ngefans sama gue? Cuma 1 nih. Nggak bisa, Vel. Intinya gue minta maaf sama lo. Ih, aneh. Bu, kenapa semua orang menjauh dari saya ya? Jangan-jangan ada sangkut pautnya sama jumlah fans saya yang cuma 1. Apa kamu bilang? Iya, Bu, bener. Jadi maksudnya apa? Saya bisa tunjukin kamu sih siapa yang suka sama kamu, tapi kamu harus ikut saya. Ya udah, Bu, gaskan lah. Nggak bisa sekarang, Feli. Kita harus tunggu sampai tengah malam. Terus kamu datang ke sekolah dan temuin saya. Terus kita sama-sama deh. Ya elah, Bu, suruh aja orangnya datang ke sini. Kamu harus hormat. Orang itu bukan orang biasa. Hah? Ya udah deh, saya nurut. Tapi kalau sampai Ibu ngeprank saya, awas aja ya. Udah, cepet kamu pulang dan siap-siap. Jangan minta izin sama mama kamu ya. Bisa-bisa nanti nggak diizinin. Tapi udah, cepet pulang. Kalau sampai mama nggak izinin, harusnya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Feli, kamu mau kemana? Ini udah tengah malam. Kenapa kamu masih rapi? Maaf, Ma. Aku mau ngambil tugas aku yang ketinggalan di sekolah. Kalau aku nggak kerjain, nanti aku bisa disetrap sama Bu Guru. Kamu ini memang nggak becus banget ya jadi anak. Sedikit-sedikit lupa. Ya udah, Mas. Sekarang aku buru-buru nih. Bye. Anak itu mencurigakan. Kayaknya aku harus ikutin dia. Ibu, maaf Bu, saya telat. Fans kamu marah besar karena kamu telat selama 1 detik. Ya elah, Bu, cuma 1 detik doang. Minta dia maklum lah. Kamu ini benar-benar gak tahu diri ya. Pasti kamu akan kaget kalau lihat fans kamu nantinya. Ya udah, cepat tunjukin mukanya. Siapa sih fans yang sangat merepotkan ini? Wah, kamu udah bikin dia tambah marah. Siapa kamu? Keluar cepat. Kamu pasti mau minta tanda tangan aku kan? Aku ngefans sama kamu dan aku mau nyawa kamu ya sayang. Astaga, anakku. Aduh, anak ini pasti bilang ke mamanya. Tapi kamu udah telat, Amel. Jadi relakan nyawa anakmu.